yang mungkin paham ya bahwa setiap agama mengajarkan mengasihi sesama gitu ya. Tetapi melihat isu-isu yang ada di sekitar kita sekarang, rasanya kasih itu pergi entah kemana gitu. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa mengasihani, sehingga rasanya pagi hari ini penting untuk kita dengarkan siaran di Smart Happiness untuk mengingatkan kembali rasa kasih yang ada di sekitar kita ya. Dan pada pagi hari ini, Smart Listener, Saudri Joanna kembali menemani dalam Smart Happiness seperti biasa dibuka dengan lagu yang manis dari Mariah Carey dengan judul I Want to Know What Love ya. Dan kali ini juga sudah hadir Pak Arfan Pradiansyah, motivator National Leadership and Happiness. Pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Gimana Pak Arfan hari ini penuh cinta ya, penuh kasih? Betul, betul. Harus selalu begitu dong ya, karena Iya dong. karena kita bisa hidup itu kan sesungguhnya karena cinta dan karena kasih ya. Yes. Dari Tuhan itu yang pertama, dan yang kedua tentunya dari orang tua kita ya, yang membuat kita bisa lahir ke dunia ini. Itu, Audrey. Oke, bicara tentang love, kasih di belakang Pak Arfan juga udah ada love-love yang banyak sekali. Tapi tadi kita dibuka juga dengan satu lagu yang juga cukup manis tapi penuh dengan pertanyaan dari Mariah Carey. Mungkin boleh dijelaskan Pak Arfan kenapa lagu ini dipilih sebagai pembuka siaran kita? Ya, terima kasih banyak, Audrey. Jadi ini pagi hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang viral akhir hari ini, yaitu mengenai Mario Dendi, ya, yang menganiaya seorang remaja yang bernama David, ya, dan menganiaya ini bukan hanya sendirian, ya, tapi juga bersama teman-temannya, ya, ada Shane, ada juga Agnes, itu nama-nama yang jadi populer nih dalam hari-hari belakangan ini. Dan kita ingin melihat lebih dalam ya apa sih sebetulnya yang ada dalam pikiran mereka gitu ya. Sehingga ketika menyiapkan topik ini kemudian saya teringat pada lagu I Want to Know What Love Is ini ya, karena ini sangat bagus sekali ya kalau kita lihat ya. Ini lagu awalnya ini dari Foreigner, tapi yang pagi hari ini kita perdengarkan dari Mariah Carey ya. Jadi lagu ini ya ingin memahami gitu apa sih sebetulnya yang namanya cinta gitu. Ya, jadi dia bilang begini, in my life there's been heartache and pain. Ya, dalam hidupku telah ada rasa patah hati dan derita. I don't know if I can face it again. Ya, aku tidak tahu apakah aku masih sanggup untuk menghadapinya lagi. Can't stop now, I've traveled so far. Tidak bisa berhenti sampai di sini, aku sudah berkelana jauh. To change this lonely life. Untuk mengubah hidup yang sepi ini. I want to know what love is. Nah, aku ingin tahu apa itu cinta. I want you to show me. Aku ingin kau tunjukkan kepadaku. Ya, I want to feel what love is. Aku ingin merasakan apa itu cinta. I know you can show me. Aku tahu kau bisa menunjukkannya padaku. Nah, ini dia. Jadi saya kira banyak orang yang membutuhkan cinta. Ya. Bukan hanya Mario Dendi dan teman-temannya, tapi kita semuanya perlu tahu apa sih sebetulnya cinta, apa sih sebetulnya kasih, kenapa sih kita bisa setega itu pada sesama manusia, kenapa sih kita bisa sekejam itu gitu ya, tanpa ada sedikit pun rasa belas kasih di dalam diri kita. Itu Audrey. Yes, nanti kita juga akan jelaskan gitu kaitannya sebenarnya kenapa kasih sama kasus Mario Dandi ini harus ataupun ada kaitannya gitu ya, Pak Arfan. Tapi sebelumnya mungkin Pak Arfan boleh share kali ya sebenarnya kasih ataupun cinta gitu ya, ketika seseorang mungkin terpenuhi gitu dalam hidupnya itu akan berdampak pada sisi apa sih dalam kehidupan? Ya, ketika orang memiliki kasih, ya, ketika orang memiliki cinta, maka ia akan punya empati ya kepada sesama ya. Oke. Karena dia bisa merasakan gitu bahwa kita itu sebagai manusia itu kita adalah satu sesungguhnya. Ya, kita adalah satu karena kita mewakili yang maha satu yaitu Tuhan gitu. Jadi orang yang berempati itu kan orang yang melihat orang lain itu sebagai bagian dari dirinya gitu. Ya. Itu kan sesungguhnya definisi cinta ya yang saya sampaikan, selalu saya sampaikan itu. Cinta adalah ketika kita bisa melihat orang lain sebagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu. Merasakan orang lain itu sebagai bagian dari diri kita gitu. Itu Audrey. Tanpa adanya cinta, sulit rasanya ya kita bisa mempunyai empati, mempunyai belas kasih, itu rasanya sulit sekali. Dan ini juga yang mungkin bisa menjadi sumber happiness kita ya, Pak Arfan ya, bisa dikatakan. Betul sekali. Betul sekali, ya.
Ya, ya. Nah, ini juga menjadi menarik gitu ya bicara tentang cinta dan kasih. Mungkin nggak hanya kasus Mario Dandi gitu ya, Pak Ya, Arfan. Bahwa kemarin ada kasus mungkin Sambo, terus kemarin juga baru pengecoran seorang perempuan gitu di Bekasi. Ini betul. semakin ke sini nggak tahu kenapa gitu ya. Kok kayaknya kasih itu semakin pergi seperti topik kita hari ini gitu. Ya. Apakah memang ada kaitannya dengan ya sekarang kan sosial media, terus juga digitalisasi, atau memang mungkin kitanya aja yang kurang merasakan seperti lagu Maria Carey tadi nih, Pak Arfan. Ya betul sekali ya, makanya kita perlu belajar nih, apa sih Mhm. sebetulnya namanya cinta, apa sih yang namanya kasih ya. Ya, Karena kalau kita tidak memahami itu, maka kita tidak akan pernah sampai kepada yang namanya civilization gitu. oke. Ya, yang namanya peradaban ya. Manusia yang beradab itu kan manusia yang selalu menjadi manusia seutuhnya gitu. Artinya dia punya self awareness ya, kesadaran diri, dia punya hati nurani, dia punya cinta, ya, dia punya nilai-nilai dalam kehidupan ini gitu. Mhm. Itu Audrey. Yes. Jadi kalau kita bisa memahami terlebih dahulu ya, Ya, itu poin-poin yang penting ya, memahami kasih cinta sehingga kita juga mungkin bisa lah membagikan atau punya peradaban atau sisi manusiawi lah ya. Karena wah, benar jujur kasus-kasus akhir-akhir ini tuh sangat-sangat mengerikan dan mungkin kita nggak terbayang ya bahwa banyak penganiayaan ataupun kekerasan dengan cara-cara yang tidak wajar gitu dan sadis bisa dibilang seperti itu. Tapi mungkin small listeners juga boleh sharing gitu ya bagaimana sebenarnya perasaan Anda gitu melihat kasus-kasus ini bahkan ini dilakukan oleh anak-anak masih masih muda lah dikatakan ya Pak betul, Arfan ya. betul. Dan ini yang akan menjadi generasi penerus kita di masa yang akan datang. Terbayang mungkin ke depan akan seperti apa negara kita kalau generasinya seperti ini. So, silakan boleh berkomentar pagi hari ini terkait kasus Mario Dandi, small listeners. Dengan topik kita juga kasih yang pergi, silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Setelah ini kita mungkin akan mengulik ya sebenarnya Ya, bagaimana gitu ya Mario Dandi ini kok setega itu bisa melakukan kasus yang menggemparkan seluruh Indonesia, bahkan menggemparkan juga kementerian, dan korbannya juga sampai sekarang masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita akan bahas setelah yang satu ini, pastikan tetap bersama kami. Lebih mendalam kita akan mungkin mengulik ya kasus yang sekarang ini sedang menjadi hangat perbincangan atau hot topic gitu ya di Indonesia, yaitu tentang Mario Dandi yang dimana mungkin ketika berita ini muncul gitu banyak yang bertanya-tanya, astaga tega banget. Mungkin banyak ya Pak Arfan yang mengatakan seperti itu dan mirisnya hal ini dilakukan oleh anak yang masih muda gitu. Ini menjadi ya. pertanyaan gitu Pak Arfan, apakah memang bicara tentang kalau kita bicara tentang penganiayaan atau kekerasan ini memang karena dia tidak seutuhnya mendapatkan cinta ataupun kasih, atau ada faktor lain sih sebenarnya, atau faktor apa yang mempengaruhi orang bisa sekejam itu, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Banyak orang yang mengatakan ya, kenapa Mario Dendi dan teman-temannya itu bisa melakukan Hmm. kekejaman seperti itu ya, hal yang sadis seperti itu. Mhm. Itu adalah karena emosi yang tidak terkendali gitu. Ya. Ya, jadi teorinya banyak kalau mengenai emosi itu kan ada eh, pembajakan amigdala katanya gitu ya. Yes. Ada pembajakan amigdala sehingga dia kemudian tega melakukan kekejaman seperti itu. Tapi kalau saya mencermati gitu ya, saya pelajari itu kasusnya Mario Dendi ini, saya melihat itu sebetulnya bukan semata-mata karena emosi, bahkan emosi sebetulnya nomor 2 sih sebenarnya. Oke. Karena kan kalau boleh kita bilang yang emosi itu adalah Mario Dendi, Mhm. terus teman-teman yang lain kok mereka kan hanya menonton kan, ya. Mereka kan tidak ikut marah sebetulnya kan, mereka kan hanya menonton saja ya. Tapi kok mereka bisa dengan tenang gitu ya, menyaksikan peristiwa itu, tidak ada yang melerai, tidak ada yang menyetop gitu ya. Bahkan kemudian memberikan semangat kepada Mario Dendi gitu. Ya. Ya, Mario Dendi ini ingin lebih menunjukkan keunggulannya lagi, superioritasnya gitu. Mhm. Dan bisa-bisanya itu yang namanya Agnes itu umur 15 tahun, Yes. yang kemarin itu baru dinaikkan statusnya ya, Ya, baru yang dinaikkan status tersangka. oleh kepolisian menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, itu ya. Kalau sebelumnya kan anak yang berhadapan dengan hukum gitu. Oh. Ya. Kalau anak yang berhadapan dengan hukum itu kan saksi sebetulnya gitu ya. Kan kalau
Kalau dalam hukum itu, kalau untuk anak-anak itu kan 3, statusnya kan korban, saksi, atau pelaku gitu ya. Nah, kemarin itu Agnes itu statusnya masih anak yang berhadapan dengan hukum. Berarti statusnya itu masih saksi. Yes. Kemudian ditingkatkan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, ini sudah menjadi pelaku atau sudah menjadi tersangka sebetulnya. Tapi untuk anak-anak kita tidak boleh bilang tersangka, katanya begitu ya. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, yang menarik adalah kok bisa-bisanya gitu ya. Seorang anak 15 tahun seperti Agnes ini yang dengan santainya memvideokan gitu loh. Yes. Sementara kita ini ya melihat videonya saja itu sudah nggak tega. Benar. Udah gimana gitu rasanya gitu. Luar biasa ini ya gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu ya seorang anak ada di sana ya tidak melerai malah memvideokan dengan santainya gitu. Yes. Selfie gitu. Nah, ini ada yang salah gitu sesungguhnya, dan mereka tidak terlibat dalam emosi itu kan, yang kalau boleh dibilang yang tidak bisa mengendalikan emosi adalah Mario Dendi. Nah, mereka itu kan tenang-tenang saja. Yes. Nah itu, jadi ini kita misleading kalau kita mengatakan bahwa kasus Mario Dendi ini adalah kasus pengendalian emosi yang kurang. Pengendalian emosi itu hanya merupakan akibat gitu dari suatu sebab yang jauh lebih besar gitu. Dan sebab itu adalah arogansi. Gitu. Oke. Jadi yang membuat Mario Dendi itu tega melakukan semua ini adalah arogansi. Kenapa saya berani mengatakan ini adalah masalah arogansi? Karena begini, kalau orang yang marah ya, yang marah karena merasa tersinggung gitu ya, kecewa atau apapun, ketika dia memukuli lawannya dan lawannya itu sudah jatuh tersungkur, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan udah nggak bergerak gitu. Itu pasti akan muncul perasaan puas gitu. Bener nggak, Audrey? Yes. Dia kan lagi marah nih, marah memuncak nih gitu ya. Kemudian habisi lawannya. Akhirnya lawannya udah jatuh, tersungkur, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bergerak. Bro. Itu pasti perasaan pertama yang muncul adalah apa? Puas. Nah setelah puas, kemudian beberapa menit kemudian mungkin kalau hati nuraninya masih bekerja ya, itu akan muncul rasa menyesal. Yes. Dan kemudian mungkin melihat si lawannya ini tidak bergerak, kemudian muncul perasaan takut. Wah, jangan-jangan mati ini gitu. Ya. Nah, itu kalau ini sebuah pengendalian emosi yang kurang gitu ya. Tapi dalam kasus Mario Dendi ini bukannya puas, bukannya menyesal, bukannya takut, tapi terus menerus gitu. Jadi ini sebetulnya ingin menunjukkan superioritas gitu, bahwa aku lebih daripada kamu, aku lebih mulia daripada kamu, aku lebih hebat daripada kamu. Kamu itu hanya objek yang tidak berdaya, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Nah inilah yang saya sebut dengan arogansi. Arogansi. Itu Audrey. Oke. Dan inilah yang mungkin membuat sampai mungkin banyak ya Pak Arfan video-video yang menayangkan ketika Mario Dandi sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak menampilkan rasa kasihan, iba, terus juga menyesal. Ini juga apakah menjadi efek yang panjang gitu ya kalau misalnya arogansi ini dirasakan oleh seseorang, atau seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Iya, jadi arogansi ini kan sesungguhnya dasarnya kan adalah kalau digali lagi ke dalam ya. Kenapa orang arogan? Karena dia merasa berkuasa gitu. Oke. Nah ini ya, jadi kan setiap tindakan itu kan kita perlu gali lebih dalam lagi. Apa sih sebetulnya yang ada dalam pikiran orang sehingga dia melakukan tindakan itu? Ya, tindakan ini jelas-jelas ini adalah sebuah bentuk arogansi, gitu, kesombongan gitu. Nah pertanyaannya, kenapa gitu ya? Kenapa kok orang seperti Mario Dendi dan teman-temannya ini punya kesombongan yang begitu dahsyatnya sampai bisa menganiaya orang dengan begitu kejamnya? Dasarnya adalah karena merasa berkuasa gitu. Dan kenapa? Pertanyaan berikutnya lagi, lebih dalam lagi. Kenapa Mario Dendi merasa berkuasa? Karena dalam hidupnya, segala sesuatu yang dia inginkan, itu bisa dia dapat dengan cepat dan mudah. Itu kan, ciri orang yang berkuasa itu apa sih? Ciri orang yang berkuasa adalah, kalau mau apa-apa, begitu langsung ada depan mata. Langsung ada. Oke, saya mau B sekarang, langsung ada. Saya mau C, langsung ada. Saya mau D, langsung ada. Itu kan menunjukkan bahwa saya punya kuasa kan? Benar kan? Yes. Apapun yang saya inginkan selalu berhasil. Apapun yang saya inginkan selalu dikabulkan oleh orang lain. Nah, itulah yang saya lihat yang dilakukan oleh orang tua dari
Mario Dendi, yaitu Rafael ini. Ya, Rafael ini bahkan memberikan mobil Rubicon kepada anak. Kan kita tahu itu berapa miliar itu harganya mobil Rubicon itu. Ya, jadi dan ternyata Rafael ini begitu kayanya kan. Jadi kita harus melihat nih background keluarga seperti apa gitu. Anak-anak seperti ini bahkan sudah dikasih mobil Rubicon dan segala fasilitas yang luar biasa gitu. Jadi ini menciptakan mindset bahwa aku adalah orang yang berkuasa. Kenapa? Apapun yang aku dapatkan bisa aku dapatkan dengan mudah. Nah, itu disebut sebagai yang namanya instant gratification namanya. Oke. Ini menarik ya, instant gratification. Apa itu instant gratification? Instant gratification adalah ketika kita bisa mendapatkan kepuasan seketika gitu dengan mendapatkan apapun yang kita inginkan dapat sekarang. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara happiness ya, happiness itu sesungguhnya bisa kita latih gitu dengan cara melakukan yang namanya delay gratification. Apa itu delay gratification? Delay gratification adalah ketika kita harus menunda dulu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi nggak bisa tuh dalam kehidupan kita ini, begitu kita mau A langsung dapat A, begitu kita mau B langsung dapat B. Ya, kalau kita mau sesuatu nabung dulu. Oke. Saya mau beli mobil nih. Saya mau beli mobil, boleh silakan mau punya mobil silakan. Tapi kemudian yang namanya delay gratification adalah ketika kita nabung dulu deh. Jadi mau bersusah-susah dulu untuk mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup ini. Itu namanya delay gratification. Tapi yang terjadi dengan anak-anak seperti Mario Dendi ini bukan delay gratification, tapi instant gratification. Apa itu? Begitu mau, harus langsung dikabulkan saat itu juga. Dan itu yang terjadi dengan pola asuh orang tuanya yang sangat kaya ini. Saya tidak ingin membahas mengenai apakah hartanya halal atau tidak. Itu bukan area saya gitu ya. Tetapi yang saya ingin bahas, ingin saya garis bawahi adalah orang seperti Rafael ini, ya, apapun yang diminta oleh anaknya akan selalu diberikan. Bahkan ketika anaknya mungkin tidak minta mobil semewah Rubicon, ya, tapi dikasih mobil Rubicon. Dan ini membuat anak ini merasa dia adalah seorang anak yang berkuasa. Karena apapun yang dia minta selalu dia dapatkan dengan cepat dan mudah. Nah ini akhirnya yang membuat dia menjadi orang yang arogan, gitu, yang sombong, yang menganggap remeh orang lain. Oke. Itu Audrey. Menarik ya, tadi ada delay gratification karena memang ketika kita menikmati prosesnya untuk mencapai suatu hal gitu, itu pasti kita akan lebih hargai, lebih apa ya, lebih merasakan gitu, oh proses yang saya jalani itu cukup panjang gitu, sehingga saya akan menghargai apa yang saya dapatkan, seperti itu ya, Pak Arfan ya. Oke, nanti juga mungkin kita akan bahas, karena memang ini juga menjadi masalah ya, banyak orang tua yang ingin anaknya tuh happy gitu, Pak Arfan, ingin anaknya senang, bahagia gitu dengan memberikan apapun gitu ya, tanpa ada batasan atau standar. Mungkin Pak Arfan juga sebagai orang tua nanti boleh sharing gitu ya, pendapat apa. Nanti kita akan bahas, listeners pastikan tetap bergabung bersama kami, masih kami tunggu juga respon Anda terkait dengan kasus yang sedang hangat diperbincangkan. Menurut Anda, small listeners, gimana gitu ya, dengan kasus seperti ini, terlebih kasus yang terjadi di usia 20-an ya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami small listeners dalam Smart Happiness. Nanti juga kita akan informasikan satu event bersama dengan Pak Arfan. Anda bisa makan siang bareng Pak Arfan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.